Easy now, old timer. Film dimulai dengan kereta kuda yang dikendarai oleh seorang pria tua dan wanita muda yang berjalan dengan tenang. Namun ketenangan mereka terganggu saat tiba-tiba dua orang bandit menghentikan mereka. Pria tua itu kemudian disuruh turun dari kereta kudanya. Melihat hal ini, wanita yang merupakan anak dari pria tua itu menjadi panik, sehingga dia pun akhirnya menawarkan dirinya sendiri sebagai tawanan, asalkan ayahnya bisa selamat. Daddy! Daddy! Sayangnya, setelah para bandit itu berhasil menikmati tubuh wanita itu, mereka dengan kejam menghabisi wanita itu dan juga ayahnya. Mereka pun kemudian mengambil barang-barang dari kereta kuda itu, lalu kemudian pergi dari situ. I'm stick with this till we can. Shoot the whole out to Denver just like we planned. Seminggu kemudian, Skin berpindah ke tempat seorang praktek dokter gigi. Tampak penanganan di tempat ini masih menggunakan cara lama dan tradisional, sehingga pasien di sana terlihat menjerit kesakitan. Sissy, you're the one with the sweet tooth. Get another bottle. Not two. Tapi dokter gigi ini melihatnya tanpa ekspresi, sehingga sudah terbiasa melihat pasiennya merasa tersiksa. Setelah selesai menangani pasien ini, datanglah lagi seorang pria koboi yang hendak memeriksakan giginya juga. Dokter ini tiba-tiba menodongkan pistol ke arah pria yang baru masuk ini, sambil bertanya tujuan sebenarnya ia datang kemari. Di sini terungkap bahwa dokter gigi ini bernama John Henry Holiday, atau yang sering dipanggil dengan nama Doc. Sedangkan pria yang baru masuk ini adalah Wyatt Earp. This man far more better by your side. Incident that happened on your family's land would just... And why would you do such a thing? Together a federal posse, you'd be deputized. I'm here to offer you a job. Wyatt yang merupakan seorang sheriff ini mendapat laporan kalau Doc telah dengan sengaja menghabisi dua orang anak yang kedapatan sedang bermain-main di halaman rumahnya. Mendengar itu, Doc membantahnya dan mengatakan kalau waktu itu dia hanya melepaskan tembakan untuk menakuti dan membuat mereka pergi dari halaman rumahnya. Di sini Wyatt berkata kalau dia takkan membantah keterangan itu, tapi sebenarnya kedatangannya juga punya maksud lain. Wyatt melanjutkan kalau dia sedang membentuk tim federal dan datang untuk mengajak Doc masuk ke dalam timnya sebagai deputi. Jika Doc mau bergabung dengannya, maka laporan tentang pembunuhan yang dilakukannya akan dihapus. Selain itu, dia akan diberi imbalan awal sebesar $1.000. Doc sedikit terkejut mendengar tawaran itu, lalu berkata kalau dia bukanlah orang yang tepat, karena dia hanyalah seorang dokter gigi biasa. Mendengar itu, Wyatt Earp hanya tersenyum sinis, lalu berkata kalau sebenarnya dia tahu siapa Doc yang sebenarnya. Tell me, have you ever heard of the Bridle Brothers? The who? I need someone who knows their way around. Doc dulunya adalah seorang penembak jitu yang sangat berbahaya. Namun entah bagaimana, Doc tiba-tiba memilih jalan lain dengan meninggalkan semua kehidupan penembak jitunya, lalu melanjutkan hidup sebagai seorang dokter gigi sampai sekarang. Doc tidak bisa mengelak lagi dan harus terdiam sejenak. Wyatt berkata malam ini ia akan pergi ke kota sebelah. Jika Doc menerima tawarannya untuk menjadi deputi, maka Doc harus mencari dua orang bandit, yaitu John dan Jeffrey Bridle, atau dikenal dengan nama Bridle bersaudara. Mereka dituduh atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di awal film tadi. Doc harus menemukan mereka agar membuktikan keseriusannya untuk masuk ke dalam tim federal yang sedang dibentuk oleh Wyatt Earp ini. Setelah mengatakan itu, Wyatt lalu pergi dari situ. Always found the easiest way to eat crow
I heard you can handle a gun, and well. Doc yang bimbang antara menerima tawaran Wyatt Earp atau menolaknya, akhirnya pergi ke bar untuk menenangkan dirinya sambil mencari inspirasi. Di bar itu lalu dia minum-minum dan bermain kartu di satu meja di bar itu. Saat dia memenangkan permainan kartu, Doc ternyata tertangkap basah bermain curang. Hal ini membuat dua lawan mainnya langsung menodongkan pistol ke arah Doc dan membuat suasana bar menjadi tegang. Doc terlihat sangat santai menghadapi mereka dan tiba-tiba Doc mengeluarkan senjata dan sangat cepat membalikkan keadaan. Di sini Doc mengatakan kalau dia tidak hanya seorang dokter gigi, tapi keahliannya adalah penembak jitu. Jadi jangan minta bukti kepadanya tentang hal itu. Dua koboi yang mendengar perkataan Doc menjadi ciut dan memilih pergi dari situ. Setelah mereka keluar dari bar, Doc membagikan sebagian uang yang dimenangkannya untuk orang-orang di dalam bar. Ia lalu berjalan pulang keluar. Thank you everyone for coming. Pleasure doing business with you as always. And thank you, Georgia. That's it. Tapi tiba-tiba saat dia akan pulang dari bar, dia dihadang oleh dua koboi tadi. Tampaknya mereka tidak terima baik atas kejadian di dalam bar, sehingga mereka pun menantang Doc untuk berduel ala koboi. Doc pun setuju dan segera mengambil posisinya. Dan Doc sudah membaca sebelumnya kalau kedua orang itu tidak handal menggunakan pistol. Dia sengaja membiarkan mereka untuk menembaknya. Sampai akhirnya Doc bisa membalikan keadaan. Doc tidak mau menghabisi mereka, malah menyuruh mereka untuk pergi dari situ secepatnya. Di sini terbukti bahwa Doc adalah si penembak jitu yang berbahaya. Saat tiba di rumahnya, Doc duduk sambil minum whisky, sambil memikirkan tentang tawaran Wyatt. Di sini ada seorang wanita bernama Sherlyn datang dan duduk bersamanya. Doc lalu meminta pendapatnya, dan Sherlyn mengatakan jika Doc berpikir mengikuti Wyatt untuk menjadi penegak keadilan akan membuatnya bahagia, maka lebih baik dia mengikutinya. Tapi jika sebaliknya, dan Doc sudah mensyukuri kehidupan sekarang, maka lebih baik Doc melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter gigi. Mendengar kata-kata Sherlyn membuat Doc memutuskan kalau dia akan melakukan tugas pertamanya, yaitu menemukan Bradley bersaudara dulu. Jika dia merasa nyaman dengan pekerjaan itu, maka dia akan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang deputi untuk membantu Wyatt Earp. I'm going back to bed. There's no shame in admitting. So, darling. Keesokan paginya Doc bertemu dengan Wyatt di depan klinik. Di sini Wyatt mengatakan kalau saat Doc berhasil menemukan Bradley bersaudara, maka dia akan langsung diangkat menjadi deputi dan mendapatkan hadiah sebesar $1.000. Wyatt lalu pamit untuk pergi ke kota sebelah dan berkata kalau Doc serius menerima tawarannya, maka mereka akan bertemu di kota Iron Spring beberapa hari dari sekarang. Melihat Wyatt sudah pergi, lalu Doc memulai investigasinya dengan mengambil kuda lalu pergi ke sebuah gereja. Di sana Doc bertemu dengan pastor bernama Pastor Willie. Dia pun menyambut Doc dengan akrab. Doc menanyakan informasi tentang Bradley bersaudara kepada pastor ini. Pastor Willie lalu mengajak Doc masuk ke rumahnya. Setelah mendengar cerita Doc mengenai Wyatt dan menawarinya pekerjaan, Pastor Willie menertawakan Doc karena dia tidak percaya seorang penegak hukum hebat seperti Wyatt Earp datang meminta bantuan seorang dokter gigi seperti Doc untuk menangkap Bradley bersaudara
yang adalah bandit paling sadis di daerah itu. Walaupun masih meragukan cerita Doc, Pastor Willie memutuskan untuk tetap membantu Doc dengan memberikan informasi. If you want information on where to find the Bridle Brothers, it's gonna cost you. Seems like the only thing that stayed the same around here is change. You said Doc, they'll be here. On this very day. Pastor Willie akhirnya memanggil 2 orang bandit untuk memberikan informasi yang mereka tahu. 2 orang bandit ini datang dan memberikan informasi kalau Bridle bersaudara ada di dalam hutan Apache. Setelah memberikan informasi itu, sesuai perjanjian, Doc kemudian memberikan sekantung uang untuk mereka. Namun, saat melihat isi kantong itu, kedua bandit ini langsung marah dan menodongkan pistol ke arah Doc dan Pastor Willie. Mereka marah karena ternyata tak ada uang yang dijanjikan di dalam kantung itu. Melihat situasi ini, Doc pun menantang untuk berduel ala koboi dengan siapapun di antara mereka berdua yang bisa menembak cepat. Mereka pun akhirnya menerima tantangan itu. Dan disinilah Pastor Willie melihat secara langsung mengapa orang sehebat White Up meminta bantuan Doc, yang ternyata Doc benar-benar lihai di dalam menggunakan pistolnya. Doc lalu kemudian pamit dari situ dan menuju hutan Apache sesuai info dari kedua bandit tadi. there's some trees. And past them? Saw every dead soldier that was executed along the years. Sons of bitches we robbed along the way. He died 17 minutes later. Bridle bersaudara yang sedang santai di hutan Apache kemudian didatangi oleh seorang pria bernama Suripan. Dia memberikan informasi kalau White Up sedang mencari mereka berdua. Suripan menambahkan kalau bukan White Up yang harus dikhawatirkan, tapi ada seorang dokter gigi yang baru saja direkrut White untuk masuk ke dalam pasukannya. Suripan berkata kalau dokter gigi ini sangat jago dalam menggunakan pistolnya, sehingga Bridle bersaudara pun agak terkejut mendengar hal itu. Mereka tahu kalau Suripan tidak pernah memuji orang lain, dan jika dia sudah mengatakan kalau dokter gigi ini jago menembak, maka bisa dipastikan kalau dokter gigi ini benar-benar sangat jago menembak. Mereka lalu memberikan sekantong uang untuk Suripan dan menyuruhnya untuk menyingkirkan dokter itu. Suripan pun lalu pergi dari situ untuk mencari Doc. Pistol from what I hear. I'll let you. Di tempat lain, Doc yang sedang di jalan mencari jejak Bridle bersaudara akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Malam itu Doc duduk memikirkan ulang tawaran Wyatt. Apakah dia harus mengambil tawaran sebagai penegak hukum atau tetap menjadi seorang dokter gigi? Setelah dia berpikir lama, dia pun tetap pada keputusan pertamanya, yaitu menjalankan dulu tugas pertama ini, karena semua bisa diputuskan seiring waktu berjalan. Good night, Francisco. Scene berganti ketika Pastor Willie dikejutkan dengan kedatangan Suripan. Tanpa basa-basi, Suripan lalu menanyakan tentang keberadaan Doc, karena menurutnya ia tahu kalau Doc Holliday berkawan dengan Pastor Willie. Suripan kemudian mengancam Pastor Willie untuk memberitahu keberadaan Doc. Pastor Willie yang tak banyak pilihan akhirnya memberitahu keberadaan Doc dan juga misi yang sedang dijalankannya, yaitu mencari Bridle bersaudara. Setelah mendapatkan info itu, Suripan pergi dari situ. Namun saat tiba di depan rumah, ternyata Doc sudah berdiri di situ dan Doc menembaki Suripan dengan cepat hingga tak berdaya.
Doc kemudian menanyakan keberadaan beredar bersaudara. Dan setelah dipaksa, Sullivan akhirnya memberitahukan titik di mana dia akan bertemu beredar bersaudara untuk janjian. Titik itu akan menjadi tujuan Doc. Maka dia pun menyerahkan nasib Sullivan pada Pastor Willie sebelum berangkat dari situ. Willingham. Till next time, good. John dan Jeffrey Breder atau Breder bersaudara terlihat sudah tiba di titik pertemuan dengan Sullivan. Mereka pun menunggu Sullivan, dan tak lama kemudian ada seseorang yang mendekati mereka dan tiba-tiba menembaki mereka dari jarak jauh. Melihat bahwa itu bukan Sullivan yang datang, mereka tahu pasti itulah dokter gigi yang diceritakan Sullivan kemarin. Mereka pun berusaha menghindarinya. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Saat mereka mencoba untuk berhenti berlari, disinilah mereka harus berhadapan langsung dengan Doc. Jeffrey menyuruh adiknya John untuk berpisah agar bisa mengecoh Doc, dan itu berhasil. Terjadilah aksi tembak-tembakan di sana. Saat Doc sudah berhadapan dengan John yang panik ini tetap bersembunyi, sehingga Jeffrey diam-diam mendekati dari belakang, dan mereka pun bersama-sama menyerang Doc. Moment. Here you are. Said Warren. Well, that might all be true. Doc akhirnya terkena tembakan. Walaupun Doc punya kecepatan, tapi melawan dua orang bandit kelas kakap ini membuatnya sangat kesulitan. Dan akhirnya Doc pun tersungkur dan jatuh dari situ. Let's see it. Come on. Mereka menodong Doc dan menyuruh Doc untuk menunjukkan surat perintahnya. Jika mereka mengambil surat itu, maka status mereka sebagai buronan akan dihilangkan. Sayangnya Doc malah menunjukkan kertas yang kosong, dan itu bukanlah surat perintah penangkapan Breder bersaudara. Hal ini membuat Jeffrey marah dan akan menghabisi Doc saat itu juga. Tapi Doc tiba-tiba berkata, ada orang di belakang mereka. Jeffrey yang mengira Doc hanya bermain-main ini tertawa. Tapi tiba-tiba, ya, White Up ternyata sudah tiba di situ dan berhasil menghabisi mereka dengan sangat cepat. White lalu menolong Doc, dan lalu mereka pun pergi dari situ. I had the Bridle Brothers. You're welcome. And where's that? Come on. We need to get you to a... Sebulan kemudian, Doc Holliday terlihat rapi dan masuk ke tempat prakteknya. Tapi di situ sudah ada White Up. White memberitahukan kalau dia datang untuk memberikan lencana deputi untuk Doc sesuai yang dijanjikannya. Dia juga membawa imbalan Doc untuk tugas yang sudah diselesaikan, yaitu menangkap Breder bersaudara. Dia lalu mengajak Doc untuk pergi ke Arizona, untuk pergi mengejar para bandit, sesuai tugas deputi. Doc yang awalnya ragu ini, akhirnya ikut bersama White Up. Dan dari sinilah perjalanan legenda Cowboy White Up dimulai. Dan film pun tamat.